Buat kalian para user Infinix GT20 Pro, tentu kalian wajib banget nonton video ini dari awal hingga selesai, karena buat sekarang ini Infinix GT20 Pro udah dapat update buat patch bulan Desember. Kira-kira semenarik apa nih buat pembaruan kali ini? Apakah performanya makin gacor atau performanya malah di limit? Lalu apa aja buat perubahannya? Yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Langsung aja kita lihat terlebih dahulu keterangan update sistem terbaru di Infinix GT20 Pro ini. Keterangan update sistemnya ini buat versi 2537 atau lebih tepatnya buat patch Desember tanggal 5 2024. Dan isu yang di fix ini buat isu buat kamera depan, lebih tepatnya buat kamera depannya ini diperbaiki lagi, dan nanti bakal kita liatin buat sampel foto ataupun perekaman videonya. Dan ini buat sistem ataupun performanya dibikin lebih stabil lagi. Dan ternyata setelah kita melakukan update sistem buat kamera dari Infinix GT20 Pro makin stabil banget buat perekaman kamera selfie-nya. Yuk langsung aja kita lihat buat sampelnya. Ternyata setelah kita melakukan update sistem pakai patch 5 Desember 2024 di Infinix GT20 Pro, ini buat perekaman kamera selfie-nya jadi stabil banget, dan ini kita rekam di resolusi 1080 30 fps. Udah cakep banget ya, buat perekaman kamera selfie bisa sestabil ini. Sekarang kita coba pakai buat agak sedikit lari. Kalau sedikit lari hasilnya kayak gini. Menurutku masih oke banget buat HP dari Infinix GT20 Pro, harganya cuman di kisaran ya 4 jutaan kurang lah. Kayak gini hasilnya ya. Gila bener nih. Dan ini buat perekaman di resolusinya 1080 60 fps kayak gini. Kita pakai buat jalan, ini masih kerasa stabil banget. Bisa dibilang ini keren banget loh buat updatean kali ini. Bisa bikin kamera selfie sestabil ini, padahal HP gaming dengan harga ya 4 juta kurang atau 3 nyampe 4 jutaan rupiah. Kayak gini hasilnya. Cakep banget. Kita coba pakai buat lari. Nah, kayak gini hasilnya nih. Masih stabil banget ya. Gila, keren banget ini buat updatean patch 5 Desember 2024 ini. Yuk, kita lihat buat hasil dari perekaman lainnya. Dan ini buat perekaman resolusi 2K 30 fps, gak ada stabilisasi. Tentu masih kerasa banget buat jitter ataupun getar-getarnya kayak gini ya. Oke, kayak gini. Dan ini nggak kita tes buat kamera belakang karena buat updatean kali ini kan pembaruannya atau keterangannya cuman buat fix kamera depannya. Jadi kayak gini buat hasilnya. Lalu buat urusan performa, tentu hal ini yang bikin kalian paling deg-degan kalau mau update sistem. Suhunya nanti gimana, performanya gimana, dan juga konsumsi daya baterainya nanti bakalan gimana. Dan ini buat CPU throttling di bulan Oktober kemarin. Bisa kalian perhatiin, ini agak menguning dikit, tapi balik lagi ke hijau, bisa dibilang buat performanya masih kurang stabil. Dan ini maksimum gipsnya ada di 291 ribuan gip, minimum di 213 gip, dan CPU throttling ada di 78%. Setelah kita update sistem pakai patch Desember, ini performanya agak lebih mendingan. Yang tadinya 70 berapa persen gitu ya, sekarang meningkat jadi 80%. Kemudian maksimum dan juga minimumnya ini menurutku agak sedikit menurun dibanding sebelumnya, tapi dibikin lebih stabil lagi. Lalu buat Antutu sebelum kita melakukan update sistem ada di 911 ribuan poin. Dan setelah kita update sistemnya, kita lihat sama-sama. Ini sedikit menurun, yang tadinya 911 sekarang jadi 910 ribuan poin. Ya turunnya sedikit, nggak terlalu signifikan banget. Dan sebelum kita melakukan pengetesan buat performa dari Infinix GT20 Pro, kita kasih tahu terlebih dahulu ya, ini buat update-nya nggak update buat XOS-nya. Jadi buat XOS-nya masih di versi 14.0.0. Misalkan udah update ke versi 14.5, tentu ponsel ini atau Infinix yang kita punya bakalan mendapatkan update buat itu ya, apa sih namanya, Eraser AI. Jadi ini belum ada buat fitur Eraser AI di Infinix GT20 Pro setelah melakukan update sistem di patch bulan Desember ini. Buat performa gamenya langsung aja mari kita tes sama-sama. Ini kita cuma pakai konektivitas WiFi, pakainya mode pesawat, kemudian Bluetooth, NFC, Maps, dan juga lain-lainnya ini kita nonaktifin ya. Jadi yang aktif itu cuma konektivitas WiFi-nya doang. Layarnya kita lock di 120 Hz. Virtual RAM ini aktif dari pertama kali unboxing zaman dulu ya. Ini ada di 5 GB. Baterai beneran ada di 100% dan ini baru aja kita cabut dari charger. Dan sebelum mulai kita kasih tahu terlebih dahulu, ini HP Infinix GT20 Pro ya. Jadi HP utama saya, jadi ini banyak banget aplikasi yang terinstall. Jadi buat penggunaan atau konsumsi daya baterai tentu agak lebih boros karena banyak banget aplikasi berjalan di latar belakang, lebih tepatnya yang udah terinstall di Infinix GT20 Pro ini. Dan langsung yang pertama kita mainnya Mobile Legends. Kita geber rata kanan ultra pakai mode performa. Stopwatch kita mulai dan langsung aja kita mulai buat gaming testnya. Suhu ruangan ada di kisaran 32 derajat ya. Ini ruangan anget nih karena nggak ada AC-nya.
Ini buat main game dari tadi sih udah mulai kerasa anget ya, dan ini kalau kita lihat dari durasinya, nah durasi udah ada di kisaran 17 menitan. Kita lanjut buat main game lagi, dan kalau dilihat dari tadi saya pantau dari FPS real time yang ini kelihatan di sini stabil banget di 120 fps, gak pernah ada di bawah 110 fps. Dan nanti kita liatin buat hasil akhir setelah kita main game. Ini kebetulan dapet timnya jelek banget ini. Tadi mau pakai Johnson nggak dibolehin, tapi di pick tim lawan ternyata ya cukup kesusahan juga. Nah, dipakai buat luar kayak gini juga masih aman banget, FPS tetap ada di 120 fps, nggak pernah drop nyampe 110 ataupun di bawah 100 fps ya. Jadi aman banget nih buat FPS, buat main game atau ngepush Mobile Legends rata kanan. Dan ingat, ini kita aktifin buat FPS real time sama performanya, jadi kelihatan ya buat FPS nya. Kita lanjut main lagi, dan kita lihat aja buat hasil akhirnya nanti. Kayaknya gagal comeback nih ya kan, kalah ternyata. Langsung aja kita cek suhunya, ini lumayan hangat ya. Suhu layar nyampe 44,5, suhu back cover ini di kisaran 42. Baterai ada di 94%. Udah dipakai main game Mobile Legends selama 23 hampir 24 menit. Dan FPS real time-nya ini mantep banget buat main game selama itu hampir setengah jam loh. Stabil banget di 120 fps. Sekarang kita main lagi Mobile Legends ya, tapi settingannya kita turunin. Karena banyak juga yang komen kalau main game Mobile Legends tuh jarang-jarang buat main dengan settingan rata kanan. Ini buat match yang kedua kita turunin di super dan juga tinggi. Kita lihat buat suhu sama performa dari FPS-nya nanti. Dan ini masih tetap pakai mode performa. Match kedua kita kalah, tapi suhunya ini kerasa cukup berbeda ya, lebih adem. Nih, nggak nyampe 40, cuman 39. Turunnya 5 derajat ya. Back cover juga makin adem, cuman 36. Dan buat FPS dari tadi kerasa aman banget. Bisa kita lihat sama-sama, tapi kita lihat terlebih dahulu baterainya ini masih ada di 89%. Dan udah kita pakai selama 47 menit, hampir 1 jam. Dan baterainya ini ada di 89%. Jadi 47 menit terkurasnya cuma 11%. Dan ini FPS-nya oke banget ya, drop beberapa kali, tapi buat gameplaynya ini tergolong aman banget, rata di 90 fps. Cuman beberapa kali doang tadi frame dropnya cuman di kisaran 70 fps, jadi masih oke banget buat gameplaynya. Sekarang kita lanjut buat match selanjutnya. Kita main game PUBG Mobile. Grafis kita bikin rata kanan atau 120 fps. Ini kita aktifin buat mode performanya, langsung aja kita mulai buat matchnya. Ini buat main game PUBG Mobile, dari tadi sih menurutku suhunya agak sedikit hangat, tapi nggak sehangat game pertama waktu main game Mobile Legends rata ke kanan 120 fps tadi ya. Agak hangat tapi nggak sehangat Mobile Legends sebelumnya. Jadi kita lanjut lagi buat main gamenya. Dan ini udah lumayan sih dapat kill 15. Nanti kita lihat lagi gimana buat suhu. Kemudian FPS, kalau FPS sih saya lihat dari tadi aman banget di atas 110 fps buat rata-rata yang kita dapetin, dan nggak pernah drop nyampe di bawah 100 fps. Oke, kita lanjut terlebih dahulu buat gameplaynya. Nanti kita liatin aja buat hasil akhirnya. Buat Giro juga ini masih aman banget, sangat responsif, dan ini saya suka banget kalau main game PUBG Mobile di Infinix GT 20 Pro. Selain buat Gironya yang udah hardware kemudian udah responsif, audionya juga sangat kebantu karena udah pakai dual speaker dan ini kerasa kenceng. Jadi enak banget buat main game PUBG Mobile ya. Oke, lumayan. Nambah satu musuhnya. Ternyata belum mati. Ternyata mati dicegah di zona. Oke, kita langsung cek buat suhunya. Kayaknya sih ini paling ya 42 43 ya. Oh, ternyata malah nyampe 45 buat suhu layarnya. Kita main settingan rata kanan 120 fps. Mode performa aktif, dan back cover ini nggak nyampe 41. Baterai ada di 83%. Dan ini tadi udah kita pakai selama 1 jam lebih 2 menit. Nah, buat grafisnya ini tentu aman banget, sangat playable buat main settingan rata kanan, cuman suhunya lebih hangat. Jadi saya saranin kalau main settingan rata kanan di Infinix GT 20 Pro itu nggak ada masalah sama sekali. Paling masalahnya ya di suhu yang emang lebih hangat. Tapi ya, ponsel mana sih yang settingan rata kanan nyampe 120 fps semua tapi suhunya nggak nyampe hangat, cenderung panas ya. Kecuali kalau kalian belinya emang ponsel gaming kayak itu Red Magic. Kemarin tuh sempat nyoba Red Magic 8S Pro dan itu sangat oke banget ya. Ini game yang terakhir yang mau kita coba, main CODM.
Kita mainnya settingan rata kanan di frame rate ultra atau 120 fps. Oke, langsung kita mulai buat gameplay dari game COD Mobile. Oke, ini buat game CODM-nya udah selesai. Kita cek suhunya, ini sih adem ya. Ya agak nyampe 40. Settingannya ternyata di 90 fps tadi, sorry. Ini back covernya dapat di 37 fps. 37 derajat maksudnya. Dan ini baterainya masih ada di 81%. Sekarang kita lihat. Ini udah kita pakai selama berapa menit nih? 1 jam lebih 12 menit ya. Dan sorry aja ternyata game CODM-nya lupa nggak kecentang tadi. Tapi selama permainan sih aman, mulus, nggak ada kendala sedikit pun. Dan setelah kita melakukan update sistem, menurutku ini makin oke banget. Yang pertama, buat perekaman kamera selfie itu makin stabil banget, baik itu di 30 ataupun 60 fps. Kemudian buat baterainya menurutku makin kerasa awet. Dan buat FPS ataupun suhu sih menurutku masih kayak biasanya. Dan saran saja buat kalian yang males buat ngerasain suhu yang nyampe 43 atau 44 ya, saya saranin pakai settingan tinggi-tinggi aja kayak di video tadi. Dan buat kalian sendiri gimana bareng Infinix GT 20 Pro buat pengalamannya? Drop aja deh pengalaman dan juga sarannya di kolom komentar. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya ataupun tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.